Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Tiara Della Putri and my student ID number is 234111152. Today I'm going to explain the material about understanding and explaining operation and productivity. I hope you can enjoy and understand my presentation well. Oke. Yang pertama di sini ada introduction. Di slide ini dijelaskan bahwa operation atau operasi dan produktivitas merupakan dua hal penting dalam dunia bisnis. Operasi berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola proses untuk menghasilkan barang atau jasa, sedangkan produktivitas mengukur seberapa efisien proses tersebut dalam menggunakan sumber daya. Keduanya itu sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menjaga daya saing perusahaan di pasar. Kemudian di slide berikutnya ada definition of operation. Di sini menjelaskan bagaimana operasi adalah seluruh kegiatan yang terlibat dalam menghasilkan barang atau memberikan layanan kepada pelanggan. Mencangkup perencanaan, organisasian, serta pengendalian sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi. Intinya, operasi itu merupakan proses mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Di sini juga ada contohnya. Misalnya di pabrik mobil, bahan mentah dan tenaga kerja diubah menjadi mobil siap jual. Kemudian juga contoh di rumah sakit, tenaga medis dan alat kesehatan digunakan untuk memberikan layanan kepada pasien. Kemudian ada slide berikutnya mengenai objective of operation management. Di sini tuh tujuan utama dari manajemen operasi itu adalah mencapai efisiensi dan aktivitas dalam proses bisnis. Beberapa tujuan utamanya, yang pertama itu menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Kedua, memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Ketiga, mengurangi biaya dan pemborosan. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang terakhir tuh meningkatkan inovasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar. Di sini juga menjelaskan bahwa perusahaan yang mampu menjalankan operasi dengan baik akan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Next slide. Di sini ada the transformation process, yang dimana slide ini menjelaskan bahwa proses operasi itu melibatkan 3 tahap utama, yaitu tuh input, information, dan output. Input bisa juga berupa bahan baku kan, terus tenaga kerja, modal, atau informasi lainnya. Kemudian tuh tahap information juga adalah proses pengolahan atau aktivitas yang menambah nilai. Sementara output itu adalah hasil akhir berupa produk atau jasa. Contohnya ada di sebuah toko roti yang menghasilkan tuh tepung, gula, dan telur. Itu termasuk dalam bagian input. Diolah melalui proses pembuatan atau transformation menjadi roti dan kue, itu masuk menjadi output. Proses ini tuh harus dikelola secara efisien agar hasilnya maksimal. Kemudian ada next slide, itu types of operation, yang dimana ada 2 jenis utama operasi, yaitu manufaktur dan jasa. Yang pertama itu manufaktur, menghasilkan produk yang berwujud dan dapat disimpan, seperti mobil, pakaian, dan elektronik. Kemudian di sini jasa. Jasa itu merupakan hasil layanan yang tidak terwujud dan dikonsumsi langsung, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan atau perbankan. Tekanan perbedaan antara keduanya itu namun juga dijelaskan bahwa keduanya itu sama-sama memerlukan manajemen operasi agar berjalan dengan efektif. Slide selanjutnya itu ada the role of operation in business. Di sini penjelasannya mengenai operasi itu adalah fungsi inti dari setiap bisnis, karena itu langsung berkaitan dengan bagaimana sih perusahaan menciptakan nilai pelanggan. Dan kemudian juga ada operasi yang baik dapat
membantu perusahaan mencapai tujuan dan efisien, terus menjamin kualitas produk dan layanannya, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang terakhir itu juga dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan keuangan tanpa pengelolaan operasi yang baik. Strategi bisnis itu lainnya tidak akan berjalan dengan maksimal. Next slide selanjutnya itu understanding productivity, yang dimana ukuran seberapa efisien sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Rumusnya adalah output input. Misalnya, jika satu pekerja dapat menghasilkan 100 unit produk dalam 20 jam, maka produktivitasnya adalah 5 unit per jam. Produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang sama atau bahkan lebih sedikit. Hal ini juga penting untuk menjaga daya saing dan keuntungan perusahaan. Slide selanjutnya ada importance of productivity. Produktivitas itu memiliki dampak yang sangat besar, baik untuk perusahaan maupun perekonomian. Bagi perusahaan itu menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan, meningkatkan daya saing di pasar, memberikan pelayanan lebih cepat dan lebih baik kepada pelanggan. Itu saja. Terus bagi ekonomi, adanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendorong inovasi dan investasi. Jadi semakin tinggi produktivitasnya, semakin baik juga kinerja perusahaan dan kesejahteraan ekonomi. Slide yang terakhir itu ada faktor affecting productivity, yang artinya itu ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas suatu organisasi, diantaranya yaitu teknologi, penggunaan mesin dan sistem digital meningkatkan kecepatan dan akurasi. Yang kedua itu ada keterampilan karyawan, pelatihan dan motivasi yang baik membuat karyawan bekerja lebih efisien. Kemudian kualitas manajemen, manajer yang efektif mampu mengatur proses dengan baik. Lingkungan kerja, tempat yang aman, nyaman dan rapi mendorong semangat kerja. Kemudian ada decision proses, proses kerja yang efisien sangat mengurangi pemborosan waktu dan biaya. Kemudian yang terakhir, kualitas bahan baku, bahan yang baik menghasilkan produk berkualitas tinggi. Di sini dijelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan semua faktor ini secara menyeluruh untuk meningkatkan produktivitasnya. Okay, that's all for my presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.